few moments later. Unsur-unsur bangun ruang. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang merupakan dimensi ketiga, yaitu kedalaman atau ruang. Bangun ruang memiliki beberapa komponen penyusun, yaitu sisi, yaitu bidang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Kemudian rusuk, yaitu pertemuan dua sisi berupa ruas garis pada bangun ruang. Kemudian titik sudut, yaitu titik hasil pertemuan rusuk yang memiliki jumlah 3 atau lebih. Yang pertama yaitu kubus. Di sini bidang kubus terdapat 6, yaitu ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, ABCD, EFGH. Kemudian rusuk terdapat 12, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kemudian terdapat titik sudut berjumlah 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian bidang diagonal kubus. Jadi terdapat 6 bidang diagonal, yaitu ADGF, EBCH, ABGH, DCFE, ACGE, BFHD. Dan rumus diagonal sisi adalah A akar 2. Kemudian balok. Balok memiliki bidang yang berjumlah 6, yaitu ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, ABCD, EFGH. Memiliki rusuk berjumlah 12, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Dan memiliki titik sudut yang berjumlah 8, yaitu AB, CD, EF, GH. Kemudian bidang diagonal balok, yaitu diagonal bidangnya terdapat 12, yaitu AC, BD, EG, FH, DE, AH, CF, BG, DG, CH, AF, BE. Dan memiliki diagonal ruang berjumlah 4, yaitu AG, DF, CE, BH. Kemudian memiliki bidang diagonal yaitu berjumlah 6, ADGF, EBCH, ABGH, DCFE, ACGE, BFHD. Kemudian prisma. Prisma ini memiliki bidang alas yaitu berjumlah 1, ABCDEF. Kemudian bidang atas terdapat 1 juga, yaitu GHI, JKI, JKL. Memiliki sisi tegak berjumlah 6, yaitu ABHG, BCIH, CDJI, DEKJ, EFLK, AFLG. Kemudian memiliki rusuk bidang alas yaitu berjumlah 6, yaitu AB, BC, CD, DE, EF, AF. Kemudian memiliki rusuk bidang atas berjumlah 6, yaitu GH, HI, IJ, JK, KL, GL. Dan memiliki rusuk tegak yaitu berjumlah 6, yaitu AG, BH, CI, DJ, EK, dan FL. Selanjutnya yaitu bidang diagonal prisma. Diagonal bidang alas memiliki 5, yaitu AD, AC, BE, BD, dan CE. Kemudian diagonal bidang atas terdapat 5, yaitu FI, FH, GJ, GI, HJ. Kemudian diagonal bidang sisi tegak terdapat 10, yaitu AG, BF, BH, CG, CI, DH, DJ, EI, AC, dan EF. Kemudian diagonal ruang terdapat 10, yaitu AH, AI, BJ, BI, CF, CJ, DG, DF, EG, EH. Kemudian bidang diagonal terdapat 5, yaitu ACHF, BDIG, CEJH, ADIF, BEJG. Bangun ruang selanjutnya ada limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh daerah segi banyak atau segi N dan beberapa daerah segitiga dengan satu titik persekutuan. Limas juga merupakan bangun ruang yang memiliki bentuk mirip seperti piramida Mesir. Nama dan jenis limas ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Misalnya, di sini ada limas segi 4, yang dimana titik puncaknya yaitu huruf T, sedangkan rusuk alasnya ada AB, BC, CD, dan AD. Rusuk tegaknya ada 4, yaitu AT, BT, CT, dan DT. Sedangkan sisi tegaknya juga ada 4, yaitu ABT, BCT, CDT, dan ADT. Sedangkan sisi alasnya hanya 1, yaitu ABCD. Dan tinggi limas yaitu TE. Di situ juga terdapat 5 segi 4, segi 6, segi 3, dan segi 5.
yang banyak titik sudut, rusuk, dan sisinya berbeda-beda. Misalnya ada segitiga, jumlah titik sudutnya ada 4, lalu segi 4 ada 5, segi 5 ada 6, segi 6 ada 7, dan segi n yaitu n plus 1. Sedangkan banyak rusuknya, segitiga ada 6 rusuk, segi 4 ada 8, segi 5 ada 10, segi 6 ada 12, segi n yaitu 2n. Lalu banyak sisinya, segitiga ada 4, segi 4 ada 5, segi 5 ada 6, segi 6 ada 7, dan segi n yaitu n plus 1. Di situ juga ada 5 segi 5, yang dimana diagonal bidangnya ada sebanyak 5, di antaranya AC, AD, BE, BD, dan CE. Sedangkan diagonal ruangnya tidak mempunyai diagonal ruang ya teman-teman. Lalu ada bidang diagonal sebanyak 5 juga, di antaranya ada TAC, TAD, TBE, TBD, dan TCE. Lalu yang selanjutnya di bangun ruang sisi lengkung ada 3, yaitu ada tabung, kerucut, dan bola. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen dan sejajar, yang berbentuk lingkaran serta sebuah sisi lengkung. Unsur-unsur tabung diantaranya yang pertama memiliki 3 sisi, yang terdiri atas 2 lingkaran dan 1 sisi lengkung. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, memiliki 2 rusuk lengkung, yaitu alas dan tutup. Yang keempat, selimut tabung berbentuk persegi panjang. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal karena sisi lengkungnya tidak datar. Bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Unsur-unsur di kerucut ada 4. Yang pertama memiliki 2 sisi, yaitu alas dan selimut. Yang kedua memiliki 1 titik sudut. Yang ketiga memiliki 1 rusuk lengkung. Yang keempat, selimut kerucut berbentuk juring lingkaran atau sisi lengkung. Bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Dan yang terakhir ada bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh 1 bidang lengkung atau 1 sisi saja. Bola juga dapat dibentuk dari bangun setengah lingkaran yang diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya. Unsur-unsur bola ada 3, yaitu yang pertama, bola hanya memiliki 1 sisi lengkung. Yang kedua, bola tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki bidang diagonal karena sisi lengkungnya tidak datar. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar jaring-jaring bangun ruang. Nah, apa itu jaring-jaring bangun ruang? Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Misalnya, bangun ruang kubus. Kubus itu tersusun dari bangun datar yang berbentuk persegi. Kita bisa lihat di situ bagaimana jaring-jaring kubus. Kita harus tahu bahwa setiap bangun ruang itu bisa memiliki lebih dari 1 jaring-jaring. Jadi, setiap bangun ruang itu tidak hanya 1 jaring-jaring, bisa jadi 2, 3, atau bahkan lebih. Yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Kita tahu bahwa kubus terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi, dan bisa kita lihat di situ ada contoh banyak dari jaring-jaring kubus. Yang kedua adalah jaring-jaring balok. Kita bisa lihat juga bahwa balok terdiri dari 6 buah sisi. Nah, itu merupakan contoh beberapa dari jaring-jaring balok. Selanjutnya, jaring-jaring prisma segitiga dan segi 5. Jaring-jaring prisma segitiga maupun segi 5 bisa dilihat di situ ada beberapa contoh yang merupakan jaring-jaring prisma segitiga dan prisma segi 5. Yang selanjutnya itu ada 5 segitiga, 5 segi 4, kemudian 5 segi 5. Nah, itu ada jaring-jaring 5 segi 4. Itu merupakan contoh jaring-jaring 5 segi 4. Nah, di sampingnya kanan itu ada contoh jaring-jaring dari 5 segitiga. Selanjutnya, jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya adalah jaring-jaring kerucut. Itu merupakan contoh dari jaring-jaring kerucut. Alas yang berbentuk lingkaran bertemu dengan sebuah selim kerucut yang berupa sebuah juring. Selanjutnya, jaring-jaring tabung. Kita bisa lihat di situ jaring-jaring tabung. Sebuah persegi panjang alas dan tutupnya lingkaran yang kongruen. Variasi tabung dilihat dari besar kecilnya lingkaran. Jika lingkaran lebih besar, maka persegi panjang yang dibutuhkan semakin panjang. Jika lingkarannya kecil, maka persegi panjangnya lebih pendek. Jadi, panjang persegi panjangnya disesuaikan dengan keliling lingkaran. Yang terakhir, jaring-jaring bola. Jaring-jaring bola merupakan irisan-irisan yang menyerupai punggung pada daging buah jeruk. Bola juga diartikan sebagai bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran yang berjumlah tak terhingga, berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama.
Materi selanjutnya adalah memecahkan permasalahan yang berkaitan pada geometri ruang. Yang pertama, diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan A. Jarak antara titik F ke titik H. Untuk mengetahui jarak titik F ke titik H, kita pertama-tama menggambar sebuah kubus terlebih dahulu. Untuk mengetahui jarak antara titik F ke titik H, kita menarik sebuah garis dari titik F ke titik H yang menghasilkan garis FH. Untuk mencari panjang garis FH di sini, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras dari panjang EF kuadrat ditambah EH kuadrat. FH sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah EH kuadrat. FH sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. FH sama dengan akar 16 ditambah 16. FH sehingga dihasilkan akar 32. Akar 32 ini apabila dipecah menjadi 16 kali 2. 16 dikeluarkan menjadi 4 akar 2 cm. Atau juga cara cepatnya FH di sini sebagai diagonal sisi. Diagonal sisi memiliki rumus A akar 2. A di sini sebagai panjang rusuk kubus. Jadi FH adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya B. Jarak antara titik B ke titik H. Yang pertama kita harus menggambar terlebih dahulu sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 4 cm. Kemudian kita menarik sebuah garis dari titik B ke titik H untuk mengetahui jarak antara titik B ke titik H. Kemudian kita juga menarik dari titik F ke titik H dan titik F ke titik B. Apabila digambarkan seperti ini, untuk lebih jelasnya kita pisah terlebih dahulu gambar segitiga ini. FH diketahui panjangnya 4 akar 2 cm dan FB diketahui 4 cm. Untuk mencari panjang HB di sini kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. HB sama dengan akar BF kuadrat ditambah HF kuadrat. BF di sini diketahui 4 cm dan HF di sini diketahui 4 akar 2. Jadinya akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat di sini sama dengan 16 dan 4 akar 2 kuadrat di sini sama dengan 32. Akar dari 16 ditambah 32 menjadi akar 48. Akar 48 di sini apabila dipecah menjadi 16 dikali 3. Akar 16 di sini apabila dikeluarkan menjadi 4 akar 3 cm. Atau lebih cepatnya lagi, HB di sini termasuk diagonal ruang sebuah kubus. Rumus diagonal ruang itu adalah A akar 3. Ingat, A di sini merupakan panjang rusuk sebuah kubus. Jadi, HB sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, di sini kita akan mencari diagonal ruang pada balok. Nah, sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah diagonal ruang balok AG. AG ya teman-teman. Tadi panjangnya yaitu 12 cm, lebar 8 cm, dan tingginya yaitu 4 cm. Nah, kita ambil sudut siku-siku. Kita ambil dari yang sudut sini ya teman-teman. Maka kita belum mengetahui panjang dari sudut A ke C. Maka kita mencari sudut A ke C terlebih dahulu sebelum mencari diagonal ruang balok pada AG. Rumusnya yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 144 ditambah 64. Maka AC kuadrat yaitu 208. Nah, ini kita sudah mengetahui ya panjang dari A ke C. Maka kita akan mencari A ke G. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan AC kuadrat yaitu tadi 208. Maka kita langsung tuliskan 208 ditambah CG-nya yaitu 4. A kuadrat sama dengan 208 ditambah 16. AG kuadrat sama dengan 224. Atau bisa juga 16 dikali
14. 16 dikali 14 yaitu 224. Oke, kita akar dari 16 yaitu 4, dan dari 14 itu 4 cm. Seperti ini ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan mencari diagonal sisi AF. Nah, di sini kita akan mencari sudut siku-siku terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini terdapat dua, yaitu AEF dan ABF. Maka kita pilih salah satu. Kita akan memilih ABF. Nah, kita gambar seperti ini. Maka panjang AB yaitu 10 cm dan panjang BF yaitu 4 cm. Maka AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 100 ditambah 16. 116. Maka AF akar 116 4 kali 29 yaitu 116. Kita ambil ini karena akar dari 4 yaitu 2, 29 tetap 29 cm. Itu bidang diagonal. Diketahui panjang AB 12 cm, BC 8 cm, dan AE 6 cm. Hitunglah luas bidang ABGH. Nah, luas ABGH ya, maka berarti sini ya teman-teman. Nah, panjang yang sudah diketahui yaitu panjang AB 12 cm dan BC 8 cm. AE 6 cm. Maka panjang yang belum diketahui yaitu panjang B ke G atau A ke H. Maka kita cari terlebih dahulu ya. BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Mengapa kita ambil yang BC dan CG? Karena kita mengambil dari sudut siku-sikunya. Lalu akar 8 kuadrat ditambah sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Maka BG sama dengan 10 cm. Nah, panjang BG sudah diketahui ya. Lalu kita mencari ABG. Rumusnya yaitu B kali B 12 cm dikali ya yaitu 10. Maka 120 cm. Baiklah, kita di sini akan membahas diagonal prisma. Prisma segi N-nya yang dimaksud di sini yaitu nilai. Contoh, jika prisma segi 5 maka N-nya yaitu 5. Jika segi 6 maka N-nya yaitu 6. Nah, banyak diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, jika di sini tertulis sisi maka rumusnya yaitu N buka kurung N kurangi 1 tutup kurung. Maka caranya yaitu N buka kurung N kurangi 1. N-nya yaitu tadi 5 karena prisma segi 5. Maka N-nya yaitu 5, buka kurung, 5 kurangi 1. 5 sama dengan 4. 4 kali 5 yaitu 20. Yang selanjutnya yaitu banyak diagonal ruang prisma segi N. Nah, di sini yaitu N-nya yaitu 6 ya teman-teman. Maka jika banyak diagonal yang ditanya yaitu ruang, maka rumusnya yaitu N buka kurung N kurangi 3. Rumusnya N yaitu 6. Maka N-nya yaitu 6 sama dengan buka kurung 6 kurangi 3. Maka 6 sama dengan 3. Maka sama dengan 3 kali 6 yaitu 18. Yang selanjutnya yaitu bidang diagonal. Jika yang ditanyakan itu bidang diagonal maka N per 2 buka kurung N kurangi 1 tutup kurung. Contoh, N-nya yaitu prisma segi 5, maka N per 2 N kurangi 1 sama dengan N-nya yaitu 5 per 2. Maka N-nya tadi 5 ya teman-teman, maka 5 kurangi 1 sama dengan 5 per 2. 5 kurangi 1 yaitu 4, yaitu maka hasilnya 10. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, sebuah limas T ABCD yang bidang alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang AB 8 cm, AD
6 cm dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD adalah 13 cm. Hitunglah tinggi limas tersebut. Pertama, kita harus menggambar terlebih dahulu sebuah limas dan memasukkan angka-angkanya. AB-nya 8, AD-nya 6, TA, TB, TC, TD adalah 13. Kemudian kita mencari tinggi limas. Tinggi limas itu kita harus mencari terlebih dahulu titik pertemuan pada bidang limasnya dan menarik dari titik T sehingga dihasilkan titik P. Untuk mencari tinggi limas, kita memerlukan bantuan garis AP dan TA. Sedangkan di sini panjang garis AP belum diketahui. Untuk mencari panjang garis AP, kita gunakan AP di sini kan setengah panjang AC ya. Nah, AC ini dicari menggunakan rumus teorema Pythagoras dari panjang BC dan AD. Atau AC ini diagonal bidang limas ya. AD sama dengan akar AB kuadrat dan BC kuadrat. AB tadi 8 cm dan BC 6 cm. Jadi akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat menjadi akar 64 ditambah 36 menjadi akar 100. Akar 100 di sini adalah 10 cm. Kemudian kita mencari panjang AP. Panjang AP adalah setengah dari AC. AC tadi 10 cm. Berarti AP sama dengan setengah dikali 10. AP adalah 5 cm. Untuk mencari tinggi limas, kita pisahkan terlebih dahulu gambar segitiga TAP. TA tadi diketahui 13 cm. AP 5 cm. Untuk mencari TP, di sini menggunakan rumus teorema Pythagoras. TP itu tinggi ya. TP sama dengan akar TA kuadrat dikurangi AP kuadrat. TA tadi 13, AP 5. TP sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Menjadi akar 169 dikurangi 25. Menjadi akar 144. Akar 144 di sini adalah 12 cm. Jadi tinggi limas atau panjang TP adalah 12 cm. Selanjutnya, panjang jari-jari alas tabung 7 cm dan tingginya 5 cm. Tentukan panjang diagonal dari jaring-jaring selimut tabung tersebut dengan pi adalah 22/7. Jari-jari alasnya adalah 7 cm dan tingginya 5 cm. Perlu diingat, selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Dengan panjang selimut ini sama dengan keliling lingkaran alas dan tingginya tinggi tabung. Untuk mencari panjang selimut, kita perlu mencari keliling lingkaran. Menggunakan rumus 2 PR. Pi di sini 22/7 dan R di sini adalah 7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 7. 7 sama 7 dapat dicoret menjadi 1, jadi menghasilkan 44 cm. Untuk menentukan panjang diagonal dari jaring-jaring selimut tabung, kita memerlukan garis untuk memotong pertengahan di sini yang menghasilkan titik X. X di sini adalah diagonal dari jaring-jaring tabung yang memiliki rumus akar dari keliling kuadrat atau panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi, akar dari 44 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar dari 44 kuadrat hasilnya 1936 ditambah 5 kuadrat 25 menghasilkan akar 1961. Akar dari 1961 adalah 44,3 cm. Jadi, panjang diagonal dari jaring-jaring tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 5 cm adalah 44,3 cm. Ini kita akan membahas tentang volume kerucut. Rumus kerucut yaitu V 1/3 dikali P dikali R kuadrat dikali T. Di sini P terdapat 2 ya teman-teman, ada yang 22/7 dan 3,14. Nanti kita akan menggunakan keduanya. Namun kita akan menggunakan 22/7 terlebih dahulu. Maka 1/3
dikali pi-nya 22/7 dan kali R. R kuadratnya yaitu 7 cm ya teman-teman. Maka 7 dikali 7 dikali tingginya 15. Nah, ini 7 dicoret dan 15 dicoret 3, hasilnya 5, maka 154 dikali 5. Hasilnya yaitu 770 cm3. Soal selanjutnya. Rafa mempunyai sebuah bola yang berjari-jari 21 cm. Tentukan luas permukaan bola Rafa. Terlebih dahulu kita menggambar sebuah bola dengan jari-jari 21 cm. Untuk mencari luas permukaan bola Rafa, menggunakan rumus luas permukaan sama dengan 4 dikali pi r kuadrat. Sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat. Atau 4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. 7 di sini dapat dicoret dengan 21 menghasilkan 3. Yang menghasilkan 5.544 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan bola dengan jari-jari 21 cm adalah 5.544 cm kuadrat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.